Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, jadi kita mari join session ya untuk utilisasi AI untuk profesional ilmu sosial ya. Jadi backgroundnya seperti ini ya. Jadi banyak dihembuskan gitu ya. Kalau yang namanya AI, automation, nanti pengacara nggak perlu ya. Nanti guru-guru nggak perlu. Nanti penyair nggak perlu. Pelukis nggak perlu. Udah ada NFT, udah gampang lah ya gitu. Semuanya bisa di AI-kan gitu ya, bisa dioptimalkan. Ya, jadi nanti pekerjaan tuh bakal habis ya ditelan oleh komputer ya, oleh sistem berbasis algoritma dan sebagainya. Ya, tapi kenyataannya ya ternyata kenyataannya sekarang anak ilmu sosial banyak yang sudah mitigasi. Nggak kita kirain anak eksak selalu di depan ya, ternyata nggak begitu gitu. Ya, mereka itu masuk ilmu sosial bukan karena nggak kuat di eksak, ya banyak ahli ilmu sosial ya yang sebenarnya milih ilmu sosial karena suka. Ya. Mereka nggak milih ilmu eksak karena emang nggak suka di bidang itu. Ya, contohnya yang bahwa mereka itu kuat adalah matematik ya. Jadi biasanya standar kekuatan logika adalah matematik. Ya, jadi di ilmu sosial itu ya ada pemegang Nobel ekonomi ya yang isinya hitung-hitungan ekonomi di sana cacing-cacing ya matematika itu yang mengatakan bahwa membuat prediksi ekonomi berbasis statistik ini secara teori salah ya. Jadi dia mengkritik bahwa orang statistik, orang matematika bikin model matematikanya salah. Nah, dia terkenal sebagai Lukas kritik ya, dapat pemegang Nobel. Nah, S1-nya itu dari sejarah. Ya, S1-nya dari sejarah. Ya, dia mengkritik statistician yang notabene banyak yang bakal data-data saintis gitu berasal setelah ngitung. Ya, jadi sebenarnya ilmu sosial tidak selemah yang kita pikir. Ya, nah itu kasus di luar. Kemudian bagaimana kasus di Indonesia? Mereka kan bakal begini, bakal begitu gitu ya, bakal kalah ya. Nah, saya punya teman gitu ya dari Fakultas Hukum ya. Mereka itu yang membuat digital signature. Ya, mereka membuat digital signature ya. Awal-awal mereka yang ngatur programmer dan akhirnya jadi startup yang dibeli oleh Telkom. Yang buat yang nyuruh programmer hacker hipster hustlernya adalah anak hukum. Ya, jadi mereka bisa memitigasi gitu ya persoalan di bidang hukum lewat tools yaitu digital signature ya, yang akhirnya diperkuat oleh UU ITE ya, yang akhirnya pengadilan hukum di Indonesia menyatakan bahwa ini bisa dijadikan alat bukti ya, dan bisa dijadikan sesuatu yang sifatnya otentik seperti tanda tangan basah, tanda tangan berbasis tinta. Ya, jadi ternyata kalau kita punya wawasan, punya pengetahuan dan sebagainya, ya ini bisa diatasi, nggak masalah, bahkan bisa jadi bosnya, ya bisa jadi bosnya anak-anak teknik, gitu ya, ya, bahkan bisa mengutilisasi itu, ya. Oke, boleh tahu yang di sini ada 40 kurang lebih 40 orang ya di luar di luar host dan saya. Nah, di sini yang dari anak sosial ada berapa kira-kira? Boleh ditulis? Yang anak sosial boleh ditulis? Biar nanti saya bisa bikin case study ya, case study berdasarkan bidang kalian, gitu ya. Oke, sebutkan kalau yang dari ilmu sosial ya, asal jurusan. Biasanya nanti kasih tahu case study
bagaimana memanfaatkan AI. Di sini ada beberapa teman ya dari UPN VJ yang saya udah tahu ya. Nah, mereka tuh jadi hustler ya. Itu mungkin perlu. Tapi di sini di mana yang anak-anak sosial dan jurusannya? Biar nanti saya kasih contoh. Boleh ditulis ya, yang anak-anak sosial. Nanti saya mau bicara tentang case tadinya biar ada wawasan di sini. Sebelum saya lanjut ke presentasi dan bentuk slide. Ya, bisa ditulis? Kalau Mbak Safrila ini ya, data scientist ya. Kalau Mbak Bernadette ini kalau nggak hipster, hustler nih. Ya, oke. Yang mana anak sosial? Coba boleh diketik. Ya, halo. Ada. Kalau nggak ada ya saya maju aja ya. Langsung aja ya. Jadi anak-anak sosial tuh selama menguasai bidang sosialnya ya dan tahu konsep-konsep artificial intelligence ya, jangan takut gitu. Syaratnya adalah belajar dan berkolaborasi ya. Ya belum muncul. Saya baru ngomong tadi ada yang mau ngasih tahu nggak yang asalnya dari bidang sosial? Ya, emang belum, emang belum ya. Ya, oke, ada yang mau ngasih tahu nggak? Ada yang berasal dari ilmu sosial nggak? Kalau Mbak Bernadette di sini ini ya dari ekonomi ya kalau nggak salah ya. Dari psikologi di sini saya ulang lagi ini tambah banyak ya. Di sini ada nggak yang dari ilmu sosial? Jadi maksud saya gini, nanti saya akan kasih cerita ya bahwa kalau mau bergabung di menjadi pionir terutamanya di bidang AI itu nggak mesti jadi hustler hipster ya. Ada juga apa namanya? Ada juga bisa jadi penentu keberhasilan dari misalnya suatu blockchain. Ya. Contohnya adalah ini Certified Financial Data Analyst. Ya, mungkin kelihatan ya di sini ya. Ya, jadi Financial Data Scientist ya, Certified Financial Data Scientist. Ya, jadi yang orang keuangan di sini, kamu juga bisa jadi data scientist dengan spesialis finance. Ya. Kenapa? Karena orang programming ya nggak tahu di bagian ini. Karena nggak belajar ya. Kalau belajar pasti bisa juga lah. Contohnya di sini adalah financial market dan asset management. Ya. Accounting accounting ya. Nah, kemudian ada lagi apa? Financial economics ya. Ini financial economics ada lagi ya. Kemudian ada financial market, jadi yang ngomong-ngomong tentang apa namanya pasar modal ya, pasar obligasi, pasar komoditas, ya, money market ya. Nah, di situ anak programming nggak tahu, nggak semengerti
orang keuangan. Ya, jadi kalau mau jadi bagian hacker juga bisa, ya. Anak sosial jadi bagian dari hacker juga bisa, ya. Tentu harus belajar algoritma, ya. Harus belajar algoritma pemrograman, harus belajar tentang konsep-konsep seperti itu, ya. Tapi mungkin nggak sampai ke production, ya. Nggak sampai ngebuat apa namanya back end yang bisa ditampilkan di interface ke iOS ya maupun Android. Nggak perlu sampai situ. Ya, jadi semuanya aman di sini. Asal mau belajar ya. Asal mau belajar. Ya, kemudian yang akan datang tuh jadi data scientist itu akan lebih detail ya, terpolarisasi ya. Terpolarisasi maksudnya data science itu selama ini kan umum ya. Dan selama ini kalau tahu adalah bahwa kebanyakan gagal dalam prediksi ya. Kalau bidangnya bukan komputasi. Contoh yang gagal adalah prediksi yang kurang baik dan sempurna adalah untuk drilling ya. Untuk drilling itu banyak yang gagal karena nyari oil gas geothermalnya nggak ketemu-temu, tetap susah. Ya, tetap upfront investmentnya untuk drilling itu bisa di atas 30-40% investasi migas atau geothermal. Ya, jadi ke depan dan yang sudah ada ya dari lihat di dunia keuangan adalah data scientist pun akan berasal dari ilmunya masing-masing. Ya, jadi kalau dia itu adalah keuangan akan keluar jadi certified financial data scientist, certified petroleum data scientist, ya, certified mining data scientist dan sebagainya. Ya, data science-nya udah mulai bisa dimasukkan untuk apa namanya? Untuk semua ilmu sosial. Eksak ya, udah pasti ya, eksak sudah pasti. Ya, jadi lapangan pekerjaan sebagai profesional pun banyak. Ya. Jadi kalau kita ngerti ilmunya, kalau kita bisa tahu jaringannya, kalau kita bisa berkolaborasi, selama dia ahli di bidang ilmu sosialnya, maka dia akan relatif sukses ya, selama dia menguasai di bidangnya ya. Ya, jadi kita nggak usah khawatir kehilangan pekerjaan sebagai social scientist. Dan kepintaran sosiolog juga nggak kalah tuh. Ada yang bisa ngeritik tuh statistician salah ngitung. Ya ada gitu ya. Jadi ya walaupun kampusnya University of Chicago gitu ya, masuk besar dunia. Tapi artinya kalau di luar tuh suka ilmu sosial itu bukan berarti nggak jago matematika. Ya. Ahli filsafat pun banyak yang jadi programmer handal. Ya, banyak yang jadi programmer handal. Jadi karena kita bukan termasuk yang punya kedalaman di bidang mat ya terutama. Nah, kita yang paling penting terutama adalah mengutilisasinya. Nah, makanya kita nggak perlu harus jadi hackers, jadi data scientist, social based data scientist ya. Tapi kita cukup dengan mengutilisasinya. Ya, jadi kalau mau survive, kalau mau jadi pionir ya, kita hanya perlu mengetahui konsep-konsep artificial intelligence dan memanfaatkannya. Seperti tadi anak hukum ya. Dia bikin startup digital signature, dia yang ngontrol
programmer keuangan, dia juga yang masarin ya, sampai besar sampai akhirnya diberi oleh PT Telkom. Ya, jadi itu ya. Jadi ilmu sosial pun bisa berkancah tanpa perlu jadi hacker seperti jadi tadi certified financial data scientist ya. Oke, lanjut. Ya, jadi nanti jadi data scientist pun juga akan punya spesialisasi. Jadi misalnya untuk logistik ya, logistik untuk macam-macam karena datanya khusus gitu. Datanya harus ada ilmu di balik itu ya, sehingga apa namanya, nggak hanya main capture data dari sosial media ya, pakai Node.js ya dan JavaScript dan sebagainya, nggak bisa kayak gitu juga kalau nggak ngerti. Makanya asal kita ahli di bidangnya, maka itu akan menjadi lebih mudah. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Ya, jadi saya cuma mau ngasih wawasan bagaimana social scientist bisa apa social base profesional bisa survive bahkan ngelit, dan anak eksak juga harus tahu dunianya mereka agar bisa menjualan, ya, kalau bisa jualan ke mereka. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, saya lanjut ya. Ya, jadi kita bicara tentang disrupsi dan otomasi ya. Yang bakal yang dikhawatirkan banyak orang ya selama ini adalah otomasi ya, terutama tahu ya RPA ya. RPA itu robot process automation ya. Jadi bandingkan itu kalau itu dipakai di misalnya Samsat ya, atau dipakai di urus SIM, ngurus STNK ya, urus KTP dan sebagainya ya. Itu kan sebenarnya pekerjaan yang bisa diotomasi secara massal ya. Jadi mau satu hari 1 juta juga bisa, tergantung daripada kekuatan servernya ya. Dan bisa dibuat zero defect atau defect free, atau bisa kita minimalisir lah ya. Karena bisa diotomasi ya. Bisa diotomasi karena pekerjaannya cleric ya, administratif, itu bisa dibikin algoritma yang sifatnya iterasi ya. Nah, itu adalah ketakutan pertama ya. Jadi pekerjaan massal akan digantikan oleh robot tanda kutip. Kemudian otomasi ya. Otomasi jadi ngerjain apa-apa di bank sekarang via HP juga beres. Jadi kita nggak perlu ke bank ya, nggak perlu ke bank, kita nggak perlu tanya tanya-tanya urusan di bank, nggak perlu ya, atau ke kelurahan dan sebagainya, karena kita tinggal urusan lewat HP misalnya seperti itu, aplikasi kelurahan gitu ya, dan lain-lain. Kemudian nggak perlu lagi yang namanya customer service ya, nggak perlu lagi yang namanya kita harus ke counter seluler untuk mengaktifkan sesuatu ya, karena nanti dikasih tahu via chatbot misalnya. Ini juga yang satu lagi contoh ya, robot advisor ya, bahwa nanti urusan investasi beres nih ya, contohnya untuk investasi ya,
nggak usah khawatir nanti duit kita akan bertenak. Lagi diternakan kita lagi melihara tuyul, namanya robo advisor, ya. Banyak orang yang tertipu di sini, ya. Kemudian fintech, ya. Fintech itu dia mengambil bagian-bagian dari bank, ya. Jadi bagian pembayaran, bagian peminjaman dan sebagainya dia ambil, dia grogotin bank sehingga nanti peran bank banyak berkurang. Makanya bank memitigasinya misalnya dengan membuat digital banking, open bank dan sebagainya. Itu adalah beberapa ketakutan ya, yang nanti khawatirnya akan mereplace pekerjaan di bidang perbankan, birokrasi ya dan sebagainya. Ini adalah ketakutannya ya. Jadi nanti ilmu sosial kerjanya apa? Karena semuanya akan dipakai. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Enggak, saya lanjut ya. Nah, contoh ya. Apa sih yang case tadi ya? Kalau kayak gini, apa yang bisa dilakukan oleh sarjana hukum? Ya. Karena kan kalau ada masalah ya, tinggal masukin online court gitu ya, pengadilan online ya, masukin semua. Nanti peran advokat, peran dari advokat ya nggak perlu ya, peran dari tata usaha nggak perlu ya, di situ ada panitra ya di pengadilan ya, nggak perlu karena semuanya bisa diotomasi online oleh court online ya, dan beres. Ternyata nggak semudah yang kita pikir ya. Karena kita tahu ya semua di Indonesia berdasarkan negara hukum ya. Contohnya adalah kalau kita membuat suatu blockchain kan, misalnya blockchain daripada kopi ya, misalnya menguji traceability ya. Kehasilan kopi ini berasal dari petani misalnya di daerah Gayo atau di daerah Sumatera Utara, bahwa ini benar-benar berasal dari berasal dari daerahnya ya. Kemudian akan dikumpulkan, dibersihkan, di roasting dan sebagainya menjadi blockchain menjadi jalur-jalur supply baru ya dan sebagainya, kemudian dikirim sampai misalnya ke gerai kopi, ke Starbucks ya, ke Coffee Bean dan lain-lain ya. Nah, itu kan blockchain itu bisa memastikan bahwa kopi yang kita beli ya benar-benar berasal dari Gayo, benar-benar berasal dari kopi di Papua misalnya dan lain-lain ya, kopi di Toraja dan lain-lain ya. Nah, tapi kan selama ini aturan-aturan bagaimana kopi yang baik dan sebagainya kan sudah ada ya. Itu kalau jadi blockchain menjadi sesuatu hal yang baru ya. Buktinya juga menjadi bukti digital yang baru dan sebagainya ya. Nah, sarjana hukum harus memastikan bahwa aturan-aturannya itu ya, aturan kualitas kopi yang premium itu bagus. Jadi dia bikin semacam perjanjian ya antar stakeholder di dalam blockchain itu, di supplier, di petani, di yang roasting, packing ya, transportation dan lain sebagainya, sampai ke end user, kepada consumer ya. Itu ada standarnya, ada aturan-aturan yang harus disepakati
ya. Apalagi kalau misalnya ekspor, ya. Beda peraturan customnya, ya. Beda peraturan pajaknya dan lain-lain. Jadi sarjana hukum tuh dia harus membuat compliance, ya, juga mencegah loophole di situ, ya, agar blockchain-nya dinyatakan sah. Dan dia memastikan bahwa orang itu emang boleh dinilai ini sudah berhasil, ya, transaksinya udah legal, sudah memenuhi persyaratan. Jadi dia ngeset itu, ya. Kalau ada perubahan misalnya ada sesuatu yang sifatnya apa namanya extraordinary, ya, seperti misalnya ada kecelakaan, ada apa yang sifatnya force major, ya, kahar. Nah, dia juga harus bisa membuat sesuatu yang membuat blockchain-nya ini tidak merugikan yang lain, bisa minimalisi, dia membuat standarnya dan sebagainya, ya. Sehingga peran dari sarjana hukum bisa seperti engineer, ya. Dia memastikan bahwa orang-orang di sini ini bisa on the fair, ya, on the just platform, ya, fair operation. Dia memungkinkan transaksi bisa terjadi dengan baik, ya, dan sah, ya, dan sah. Nah, jadi dia bisa jadi namanya transactional engineer. Karena kalau di sini bisa lintas negara, lintas benua bahkan, ya, atau beda custom dan sebagainya gitu, ya, atau hukum federal kalau di Amerika ada state dan sebagainya. Dia memungkinkan itu bisa, ya, sehingga blockchain-nya bisa jalan dengan mulus, ya. Jadi blockchain itu tidak ditentukan oleh teknologinya saja, ya, tapi juga komunitas di dalamnya. Kalau komunitas di dalamnya support, ya, blockchain-nya bisa jalan. Tapi kalau ada salah satu yang nggak mau ikutan di dalam blockchain, nggak jadi blockchain, kan. Nah, jadi dia bisa menjadi contohnya transactional engineer. Dia yang setting, dia yang menutupin loophole, ya, jalur-jalur tikus yang mungkin terjadi. Dia bekerja sama dengan IT security. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi sarjana hukum, ya, harus ini apa namanya? Harus tahu bahwa kalau mau ikut, ya, dia harus belajar banyak tentang AI ini, ya. Kita utilisasinya, kita menguasai konsepnya, without being hacker. Oke, Mbak Grace Angelina, silakan dibuka mikrofonnya kalau mau nanya. Kita interaktif. Silakan Mbak Grace. Belum, ya? Saya kasih, ya. Bisa, ya? Coba aja deh. Salah. 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 Sorry, coba siapa? Grace Angelina. Grace Angelina. Ya, Mbak, silakan, Mbak. Halo, Mbak Grace. Tadi resen, ada yang mau ditanya? Silakan. Halo. Halo. Tinggal pakai mikrofonnya, bahkan saya kasih kamu ini loh, presenter. Oh, coba ubah ke ini, apa namanya? Ke
Halo Mbak Grace. Gak ada kabar, saya lanjut aja. Ya, nih ya. Jadi mereka juga ngembangin teknologi ya. Namanya regulatory teknologi ya. Itu lebih ke arah compliance ya. Dan kemudian supportive teknologi. Itu lebih ke arah action ya. Action kalau terjadi fraud, kalau terjadi yang tidak memenuhi persyaratan dan sebagainya, dia bisa misalnya memblok rekening penipu misalnya di situ ya. Jadi kita perlu untuk memungkinkan bahwa transaksi di misalnya di finance ya tidak terjadi suatu fraud yang merugikan konsumen ya. Jadi mereka menciptakan namanya regulatory teknologi ya dan support teknologi ya. Yang buat tentu hacker ya, ya, tapi mereka yang membuat sistemnya ya. Jadi kalau di sini financial institution terjadi proses transaksi ya, maka akan dicek apakah dia itu memenuhi compliance nggak ya, artinya ada tanda buktinya, kemudian terjadi settlement pembayaran ya, duitnya masuk ke rekeningnya baru bisa beli dan sebagainya ya. Itu contoh adalah compliance ya. Nah, nanti kalau terjadi fraud misalnya, akan dicek di bagian di proses ini di aktivitas eventual non compliance pakai big data tadi ya. Ini udah kejadian ya, data scientist di sini ya. Ini ada sesuatu yang mencurigakan, misalnya banknya melakukan menggelapkan dana misalnya dan sebagainya, atau emitennya melakukan penggelapan dana dan sebagainya. Ini contoh ya. Maka dia akan ke supervisory agency ya. Di sini adalah Bapepam, di sini adalah Bursa Efek gitu ya. Dia berdasarkan data analisa kami bahwa perusahaan ini telah melakukan penipuan ya. Nanti akan dicek lagi oleh supervision agency tadi ya, BKPM tadi, Bapepam tadi ya, Bapepam tadi. Kalau emang terjadi penipuan dan sebagainya, dia akan dites, kalau mengganggu, melanggar, dia akan dikenakan sanksi ya. Financial institution-nya akan dikenakan sanksi ya. Tapi kelemahan dari ini apa? Kelemahan dari ini adalah begitu udah nipu, orangnya udah nipu dan udah dapat duitnya, udah kabur. Kenapa? Karena kan ada jeda ya antara analisa ngasih ke supervisory agency melakukan sanksi, ada jeda ya, walaupun sanksinya atau apapun misalnya nutup rekening, itu ada waktu dan orang itu bisa langsung kabur. Ya, jadi in traditional approach ya, deteksi setelah ada kejadian ini kurang baik. Ya, ini contoh aplikasi di bidang hukum compliance. Ya, ini yang memakai biasanya OJK. Ya, OJK. Nextnya adalah kita lihat di sana banyak anak ekonomi kan, anak hukum dan sebagainya. Karena mereka yang akan memastikan bahwa ini comply atau tidak. Nextnya adalah kalau itu kurang baik, maka bikin ex ante approach ya sebelum kejadian, ya, itu namanya risk-based supervision ya. Jadi kalau ada permasalahan ya belum terjadi ya, ada gejala,
ada gejala ya, maka dia akan ke sistem ya, tidak hanya big data scientist saja ya, tapi dia akan ada machine learning ya. Machine learning jadi berdasarkan pengalaman yang lalu, ini gejalanya bakal ngembat duit nasabah nih ya, bakal apa ya. Jadi kalau itu udah kejadian ya, oh ini benar nih, belum kejadian ya, dia akan dicegah menerima uang. Jadi rekeningnya akan diblok. Rekening dia itu akan diblok. Ya. Jadi ini lebih aman daripada yang tadi tradisional ya. Tradisional ini udah kejadian baru beraksi, sedangkan ini kalau masih gejala dia akan beraksi. Ya, jadi selain ada compliance function, di dalamnya sini proses ada namanya risk management function. Kalau di sini kan nggak ada. Jadi analisanya artificial intelligence keseluruhan ya, ada data scientist, ada machine learning, ada deep learning dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan so far? Yang tadi Mbak Grace baru recent, cuman nggak nanya-nanya. Ada pertanyaan? Saya tunggu ya. Ini menarik ya. Kenapa menarik? Karena ini memungkinkan kita kita itu punya wawasan ya, bahwa kalau mau aman, terutama orang sosial mau aman, tidak diganti oleh artificial intelligence, maka dia harus bisa mengembangkan dirinya, harus punya wawasan yang luas ya, kita harus punya wawasan yang luas ya, jaringan yang luas untuk bisa mengadaptasi diri kita supaya kita survive, bahkan bisa menjadi leader ya, menjadi leader di bidang kita sendiri ya, lewat ilmu kita yang di ilmu kita ya, harus bagaimana di AI ya. Jadi kita yang meminta hacker ya, hipster, agar aplikasinya ini sesuai dengan maunya kita, maunya sistem kita. Kita yang memberikan mereka adalah customer requirement. Karena ini bidang hukum. Ini nggak jualan operating system. Ini nggak jualan desain grafis. Ini adalah untuk penegakan hukum. Yang tahu adalah orang hukum. Ya, jadi mereka tuh harus ngerti di bidangnya dan juga harus tahu konsep-konsep terutama artificial intelligence di sini. Ada yang mau ditanyakan? Menarik ya. Jadi mereka udah sejauh itu loh. Udah sejauh itu. Ya. Jadi anak hukum juga jago-jago gitu ya. Anak sosial juga jago-jago. Mereka milih sosial ya karena emang nggak mau ke eksak aja, tapi konseptual dan sebagainya oke juga ya. Oke, lanjut. Adaptasi di khusussastraan ya. Jadi kan udah ada tuh yang bisa yang berpikir kayak manusia dan sebagainya. Oke. Tapi quality control-nya seperti apa ya? Estetikanya seperti apa? Ya. Jadi ada estetika digital ya, NFT misalnya. Standarisasinya seperti apa? Ya, mesinnya itu harus bisa menawarkan ya, apa yang harus dibaca. Sekarang apa yang harus dibaca? Ya. Sekarang mampu menulis puisi, cerita, bahkan senario ya. Tapi apa yang harus yang kami perlukan ya?
apa yang kami nyatakan itu standar dan sebagainya. Itu agak ruwet ya kalau untuk mesin bisa ngejawab ya. Kenapa? Karena ini selera ya, selera yang orang itu bisa berubah-ubah dan terlalu banyak ya. Dan sehingga kalau dia diskusi kesusastraan gitu ya, dia seharusnya bisa leading ya. Bagaimana skenario yang bagus, bagaimana skenario standar yang bagus dan sebagainya yang laku, ya. Yang diterima oleh pasar. Kalau kita bicara genre pop ya atau contemporary. Tapi kalau udah idealis beda lagi. Yang tahu idealis kan ya mereka juga yang seniman. Oke. Ini tadi hukum sudah ya khusus tertentu sudah. Nah, sekarang fintech. Ini paling sedap nih ya. Jadi sebenarnya fintech itu asal muasalnya dari mana sih? Kan ini sebenarnya bisa dikerjakan oleh bank saja. Ya jadi kalau seperti kita tahu bahwa pasar modal bisa naik bisa turun ya. Nah pada tahun 2008 itu terjadi yang namanya krisis subprime mortgage ya. Subprime mortgage itu adalah ya, kalian mungkin belum pada lahir ya, 24 tahun yang lalu itu adalah krisis tahun 2008 ya, itu tahun 2008 ya. Berarti udah lahir ya, tapi masih balita kali ya. Jadi ketika itu terjadi krisis terutama di Amerika. Asal muasalnya adalah subprime mortgage. Subprime mortgage kan kalau mortgage itu adalah pinjaman ya untuk beli rumah ya. Subprime berarti yang nggak standar ya, nggak standar. Jadi masalahnya jadi dulu pemerintah Amerika itu mengkampanyekan bahwa seharusnya American have to have home ya, harus punya rumah sendiri. Kan kita tahu banyak yang jadi gelandangan juga di sana ya, banyak kaum miskin juga di sana ya, sehingga seharusnya sebagai negara superpower itu masyarakatnya juga sejahtera ya. Jadi seharusnya citizennya punya rumah yang layak. Oke, tapi karena kebanyakan yang bermasalah itu pekerjaannya tidak jelas gitu ya, atau pendapatannya nggak jelas dan sebagainya, jadi nggak bisa mendapatkan pendanaan dari bank. Nggak bisa ini mendapat pendanaan dari bank karena nanti dikhawatirkan membalikinnya susah. Ya, balikinnya susah. Makanya kualitasnya turunin ya. Seharusnya harusnya punya penghasilan yang jelas, pekerjaan yang jelas dan sebagainya, diturunin. Jadilah dia subprime. Jadi nggak prime ya, nggak ketat lagi, subprime mortgage. Nah di situ laris di situ apa namanya, orang minjem bareng-bareng ya, dikenal yang minjem itu adalah ninja ya, yang minjem itu ninja, artinya no ikan no job ya, no ikan no job ya. Ini bahaya sekali ya. Nah apalagi di situ didukung oleh waktu itu dolar murah ya. Dolar murah artinya suku bunganya murah sehingga orang rame-rame kasih kredit di perumahan ini ya. Bahkan yang seharusnya nggak yang main ini hanya bank, non bank pun ikut juga, investment bank ikut-ikutan juga. Bank itu ada retail banking, ada untuk orang-orang banyak ya, retail banking, ada private banking ya. Pokoknya ada untuk consumer banking ya, ada juga investment banking ya, mereka itu investment banking, jadi membayar infrastruktur dan lain-lain itu ikut-ikutan
ikut-ikutan minjamin ya. Kenapa mereka berani minjemin? Ya, karena banyak yang ada kolateralnya tanah. Sama juga di Indonesia pikirannya kayak gini, sama. Harga tanah nggak mungkin turun. Harga tanah nggak mungkin turun ya. Ternyata harga tanah turun, nggak bisa balikin. Hancur kan? Dunia keuangan di sana hancur. Nah, pemerintah di sana bail out. Kayak di kita juga. Jadi dikasih dana talangan. Marahlah milenial di sana ya. Marahlah generasi non baby boom. Baby boom itu yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Anak-anaknya itu sekarang ya kayak saya usianya. Ya, lahir tahun 70-an itu marah. Gitu ya. Marah kok perbankan di bail out ya. Kok perbankan ditalangin duitnya. Kita kalau jadi konsumen telat bayar kredit aja datangin apa namanya debt collector ya, bukan debt collector ya. Telat sebentar aja ditelepon-teleponin, dipermalukan keluarga kita. Ini bang enak banget dapat talangan. Wah, nggak benar nih kayak gitu. Kalau kayak gitu ya saya buat bank sendiri aja. Tapi kan bank itu luas ya, dananya juga besar. Ya udah, bagian daripada fintech kita pretelin aja fungsi dari perbankan. Contoh ya, kredit deposit dan capital raising services ya. Jadi yang memberikan jasa pinjaman ya, deposit atau pembiayaan gitu kan, dibuat jadi crowdfunding. Dibuat jadi credit scoring ya. Credit scoring itu kalau kalian pinjam uang dari fintech gitu ya, kan nggak tahu kalian kayak gimana gitu ya, apa namanya, baik nggak, bisa kembaliin atau enggak. Nah, yang membuat fintech itu mau ngasih kamu pinjaman, ada perusahaan namanya credit scoring yang ngasih tahu bahwa kamu itu layak atau tidak. Jadi dia yang merating skor kredit kamu. Itu namanya credit scoring ya, bahwa kamu itu layak dapat pinjaman atau tidak. Kemudian ada mobile banks ya, lending marketplace ya, kita tahu ya, banyak ya di kita ya. Jadi bagian dari bank itu diambil. Kemudian bagian paymentnya, clearing settlement service diambil juga ya. Jadi mobile wallet gitu ya. Kita tahu ya. Pasti yang pakai GoTo dan sebagainya tahu lah ya. Kemudian QRIS ya dan sebagainya. Kemudian ada crypto ya, digital currencies. Kemudian di situ juga ada e-trading, robo advice ya. Ini kan seharusnya kasihnya ke ini, ke aset management ya. Cuman didigitalkan jadi robo advice, dari sini robo advisor ya. Insurance juga dibikin insurance teknologi ya. Itu sebenarnya kita tahu kalau bank suka ada kan namanya apa bank asuransi bank ya. Misalnya ya kita tahu seperti misalnya AXA dan sebagainya itu kerjasama dengan Bank Mandiri ya. Itu contohnya. Itu dibuat diambil fungsinya ya dengan teknologi seperti cloud computing, IoT dan lain-lain ya. Jadi di atas itu adalah functionnya ya, settler and invoice-nya. Yang ini market support services-nya. Ada portal ya, API-nya dibuka ya, open source, big data dan sebagainya ya. Jadi jadi bagian dari perbankan ini diambil-ambilin gitu.
gara-gara nggak suka kalau pemerintah US di sana nge-bail out. Kita jadi bank yang dikeingatkan gitu ya. Kita kalau ada apa-apa disuruh bayar, sedangkan mereka kalau ada apa-apa dibayarin. Nah, jadi inilah sebenarnya asal-muasal dari fintech, ya. Jadi kita lihat ya di dalam ini banyak yang bisa diperbuat gitu, ya. Asuransi orang-orang insuran bisa masuk di sini, ya. Yang tadinya credit officer bisa masuk di sini dan sebagainya. Jadi orang-orang finance bisa masuk bagian dari AI di sini karena mereka nggak tahu sistemnya. Ini hanya digitalkan saja. Ya, jadi orang finance termasuk yang awal-awal seharusnya ya sudah bisa menguasai teknologi ini. Lihat di sini ya, teknologinya apa? Digital ledger teknologi atau blockchain, smart contract. Security-nya harus bagus. Kenapa kalau di bank ada dikenal sebagai know your customer, anti money laundry dan sebagainya. Ya, jadi kalau dia gerak di finance, seharusnya sudah bisa adaptasi bahkan menjadi pionir. Oke, ada mau ditanyakan? Kalau enggak, saya terus ya. Nah, adaptasi di bidang ekonomi dan keuangan tadi ya, reducing clerical jobs ya, tadi bisa diatasi robot RPA itu ya, kita ngedesainnya artinya emang kita akui ya bahwa customer service dan teller itu berkurang ya, tapi dia harus bisa bergabung sama dunia barunya itu ya ini fintech kalau dia mau tetap di bidang keuangan ya, karena dia sudah tahu sistemnya ya, dia seharusnya memperdalam itu ya dengan utilisasi teknologi yang ada di situ. Dia harus belajar. Kalau dia nggak belajar ya, teller, customer service, bahkan kepala cabang bisa tidak diperlukan lagi. Emang kuncinya di sini adalah belajar dan berkawan ya. Jadi di kampus Merdeka itu ya, kita perlu dapat dua hasil ya, dua tingkat keberhasilan. Yang pertama hasil kerja kamu, belajar kamu ya, kemudian prosesnya ya, hasilnya itu menjadi sesuatu yang dinilai. Nah, prosesnya kamu berkolaborasi, berteman, mengetahui teknologi baru dan sebagainya. Nah, sehingga nanti kamu bisa diajakin kerja bareng, diajakin bisnis bareng, atau direkomendasikan orang atau pengajar atau industri di sini. Ya, jadi proses dan hasil pun dua-duanya penting. Ya, jadi kalau ada kesulitan atau apa tanya ke mentornya. Kalau ikut itu ya, kampus Merdeka. Tapi kalau enggak ya tanya dosennya atau tanya komunitas kamu. Tidak boleh sendiri ya, karena nanti nggak dapat wawasan. Nanti bisa digilas oleh teknologi. Jadi nganggur. Jangan sampai kayak gitu ya. Oke, lanjut ya. Tadi bidang ekonomi ya. Yang dipunyai oleh teknologi adalah wisdom dan financial insight. Jadi punya intuisi. Kira-kira ini bakal ada ras nggak? Ras orang ngambil uang gitu ya. Ini pasar bakal naik atau turun dan sebagainya. Ya, jadi ini Grace Angelina ini naik terus ya. Jadi inilah yang membuat kalau ngerti ya, robo advisor itu nggak bisa ngejamin gitu. Emang dia bisa secara statistik ya, secara sentimen analis dan sebagainya memberikan penilaian dan sebagainya. Tapi ada sesuatu yang sifatnya nggak bisa dihitung, yaitu lewat pengalaman.
intuisi dan sebagainya, dan orang dalam gitu ya. Itu nggak bisa dibikin programnya ya. Perasaan itu nggak bisa dibikin programnya ya. Dan yang penting juga adalah aplikasinya sendiri bener nggak sih? Jangan-jangan aplikasinya bohong. Aplikasi bohong itu artinya gini, pergerakan harga sahamnya di monitornya dia ternyata berbeda dengan yang ada di pasar modal sesungguhnya ya. Jadi kalah ruginya, untungnya itu udah diatur gitu. Dan bertriliun-triliun duit generasi Z milenial itu hilang. Ya. Jadi kalau investasi saya selipkan juga bahwa yang paling penting itu bukan returnnya ya. Yang paling penting adalah duit modalnya balik. Yang pertama adalah kalau investasi duitnya nggak hilang. Baru ada kepastian duitnya nggak bakal hilang ya. Kita bicara untungnya seberapa besar sih atau returnnya berapa sih? Dan ini adalah antisipasi di kebijakan publik ya. Dia itu yang memberikan masukan ya, bagaimana kebijakan berbasis AI itu baik atau tidak. Dia bikin standar ya. Jadi dengan dia caranya misalnya berkomunikasi dengan masyarakat, dia tahu bahwa yang bagus itu kebijakan publiknya harusnya kayak gini, harus kayak gitu. Dan kalau dia orang lapangan, dia tahu bahwa ada perbedaan antara orang Jawa, orang Sumatera, orang Papua, orang Sulawesi, orang Kalimantan dalam berpikir dan sebagainya. Jadi dia bisa customize ya, melokalkan kebijakan publik sehingga pas gitu ya. Sehingga pas untuk komunitasnya, untuk masyarakatnya. Ya. Jadi dia yang ngatur desain. Jadi kalau yang ini maunya ini, masyarakat A maunya lebih ke pangan, masyarakat B misalnya lebih ke arah infrastruktur, masyarakat C lebih ke arah kebudayaan dan sebagainya. Karena kebutuhannya berbeda-beda. Nah, dia harus bisa ngasih tahu itu sebagai input daripada AI. Ya, dan dia juga harus membuat sistem standar output yang bagaimana cocok untuk bidang ini, sehingga anggota DPR, DPRD, kabupaten, birokrasi di kelurahan, kecamatan tuh kalau buat sesuatu itu lebih pas lagi, ya lebih pas lagi, lebih bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Di FISIP UI udah ada itu S3 ya, terutama ya nanti ke AI based public policy. Anak FISIP udah ini loh, udah mulai memitigasi. Ya, anak hacker harus tahu yang maunya anak sosial. Kita kan mau jualan anak hackernya. Jadi contoh yang udah lama ya adalah e-government. Walaupun belum dilengkapi oleh AI ya untuk sentimen analis ya belum ada waktu itu. Okay, next. Ya, untuk bisa terjun di situ ya, maka orang ahli sosial harus menyiapkan dirinya. Dia harus tahu statistik, wajib tahu statistik ya. Bisa analisa faktor apa yang relevan dan signifikan secara teoritis ilmu sosial. Ya, jadi dia tahu misalnya ada output statistik ya. R kuadratnya bagus ya. Yang signifikan adalah S1, S2, S3. Dia tahu artinya secara teori ilmu sosial. Ya. Ini untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan atau pendekatan dan sebagainya secara kuantitatif. Karena nggak bisa lagi rasanya kayaknya nggak bisa lagi.
Kemudian dapat mengukur dan menjadi acuan untuk memperbaiki produktivitas profesional ilmu sosial. Contohnya adalah undang-undang ya. Undang-undang kan bisa bertahun-tahun dan kelamaan gitu ya. Jadi legislatif di DPR itu bisa membuat jadi lebih cepat penyelesaian undang-undangnya yang bermutu, diikuti dengan kajian akademis dan sebagainya. Kemudian kalau dari segi sosial lagi adalah misalnya kebijaksanaan insentif industri itu lebih mengena sehingga UMKM itu dapat lebih berdaya ya, lebih kalau ada insentif dari pemerintah UMKM itu bisa lebih bergaya. Misalnya gini, potongan pajaknya itu diturunkan kalau dalam masa sulit ya, potongan pajaknya diturunkan dalam masa sulit. Tapi begitu ada masa UMKM yang di masa sulit ini bisa melejit ya, bahkan meningkat pendapatannya, maka dia harus mendetek bahwa insentif pajak ini ya, pengurangan pajaknya ini tidak berlaku untuk konsumen seperti itu. Ya, jadi dia bisa membuat peraturannya sebelum UMKM yang naik kelas itu tidak bayar pajak, gitu. Jadi Pemda bisa mengenakan pajak kepada UMKM yang tetap maju itu secara adil dan tepat waktu dan legal. Ini jadi statistik ini itu harus dikuasai ya. Statistik untuk ilmu sosial tentunya. Kemudian kita harus tahu tentang konsep artificial intelligence ya, machine learning, data science, big data, deep learning ya. Ini jadi kita bisa memberikan kontribusi sesuai dengan bidang ilmunya. Ya. Contohnya adalah machine learning ya. Machine learning itu kan bisa improve performance. Jadi dia bisa memberikan masukan kalau kebijakan itu berhasil maka bisa dioptimalkan kalau ditambah instrumen kebijakan ini. Ya, dia masih masukkan ke machine learning. Jadi apa aja yang harus bisa ditingkatkan dan secara statistik signifikan atau conversion matrix-nya bagus. Kalau kita bicara hacker ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya terus saja ya tentang persiapan selanjutnya ya. Kita kalau jadi ilmu sosial ya, kita harus jadi bagian dari blockchain sesuai bidangnya. Ya, kalau dia menjadi misalnya anak apa ya? Anak FISIP ya. Dia sosiolog ya, sosiolog. Nah, misalnya ini blockchain tentang apa namanya? Di Kementerian Sosial misalnya ya, blockchain di Kementerian Sosial untuk penyaluran dana untuk masyarakat tertinggal atau yang terjadi bencana alam ya. Dia harus bisa ngeset ya kondisi masyarakat seperti apa yang bisa dikasih bantuan. Dia harus bisa ngeset standar ya kapan bantuan itu bisa diberikan, kapan bantuan itu bisa dihentikan atau dikurangi. Ya, jadi dia menjadi bagian dari blockchain sesuai dengan bidangnya. Dia nentuin standar. Jadi kalau ini mau disalurkan, maka harus ini. Yang lain harus dibagus ya, sehingga nanti kalau diperiksa BPK dan sebagainya nggak wajar tanpa pengecualian. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi tahu manfaat dari AI, machine learning, data science, profesional berbasis ilmu sosial. Dia harus belajar di situ. Belajar sesuai dengan bidangnya. Jadi kita di sini belajar untuk menambah wawasan, menambah kawan. Jadi nanti ada ide-ide ilmu sosial yang bisa kita minta daripada hacker untuk mengaplikasikannya.
Contohnya tadi adalah digital signature. Next. Nah, Blue Ocean ya. Blue Ocean itu artinya luas banget. Jadi semua bidang ya ilmu sosial itu bisa masuk di hustler hipsternya. Terutama untuk experience kalau saya sebagai sosiolog, kalau saya sebagai penyair, saya maunya nanti aplikasinya bisa membuat alam pikiran saya mengenai dunia sastra Indonesia menjadi ini gitu ya. Yang itu tidak bisa dicapai, didesain oleh anak ekonomi ya, anak akuntansi, karena ini udah sangat abstrak dunia apa namanya seniman gitu ya, wawasan permenungan mengenai apa filsafat A B C D. Nah itu karena aplikasinya untuk orang kayak dia ya, jadi apa lapangan kerja itu sangat luas ya. Wah nggak ada yang buat kayak gitu. Berarti kalau nggak ada yang buat, ini kesempatan untuk bikin startup yang baru. Dan kita udah belajar tentang minimum viable produk ya, prototypingnya dan product market fit. Kalau kita belajar tentang bisnis digital. Oke, saya pikir itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Kita diskusi yuk. Jadi kira-kira apa yang mau dikerjakan? Sebagai ilmu sosial atau hacker, peluang apa yang bisa dikerjakan untuk anak-anak sosial ini? Atau apapun yang mau kalian tanyakan, silakan. Jadi jangan takut ya bahwa aman selama belajar, selama punya kawan, ya, selama berattitude yang baik secara profesional. Ada yang mau ditanya? Kalau enggak, atau ada yang ide mau buat startup seperti apa, mungkin saya bisa kasih ide, tapi harus diverifikasi lewat itu ya, value proposition-nya mau kayak gimana, feel free. Ya, jadi sebenarnya kalau mau buat startup tuh relatif mudah ya. Kalau kita di bidang kita ngerti. Kalau di bidang kita itu ngerti, kita tinggal memastikan bahwa ini sebenarnya bermanfaat atau tidak. Orang suka atau enggak, itu hustler, hipster harus bisa bantu di situ. Tapi idenya itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Semuanya bisa dimonetisasi, semuanya bisa aman. Jadi harus menguasai tadi apa? Statistik, ya. Tahu konsep AI, ya, menjadi bagian dari AI tersebut, seperti misalnya dalam blockchain. Karena nanti semuanya akan serba blockchain ya. Kenapa? Untuk memastikan bahwa terjadi fair transaction. Jadi susah kalau orang mau korupsi karena duitnya itu hanya bisa dibeli peralatan yang sudah didedikasikan untuk investasi tersebut misalnya. Jadi kalau duitnya itu nggak bisa dibawa cash dan nggak bisa dibelanjakan sembarangan karena bentuknya dalam bentuk digital currency. Contohnya seperti itu ke depan, ya. Ada yang mau ditanyakan?
Ada mau ditanyakan? Enggak ada ya. Atau masukkan deh. Tarasnya gimana? Pak, saya bingung karir saya mau kayak gimana. Tapi yang berkaitan dengan AI ya. Saya sosial, misalnya saya sastra Jawa. Saya mau bisnis yang berkaitan dengan sastra Jawa, Pak. Gimana? Kalau saya di bidang ilmu kepustakaan, gimana nih gitu kan? Orang jadi males, nggak perlu pustakawan, gitu misalnya. Jadi jalan pertama tadi adalah belajar statistik, ya, statistik, kemudian mengerti konsep AI, ya, menjadi bagian komunitas AI atau blockchain. Dan yang paling penting adalah gaul dan attitude yang baik. Ya, jadi itu aja. Ada yang mau ditanya? Bentar. Kalau ada yang nggak paham atau ada yang perlu saya ulang, silakan. Jadi di sini sekali lagi saya menggarisbawahi ya, selama kita belajar, selama kita bisa gaul yang banyak ya, yang positif tentunya, ikut komunitas-komunitas ya dan sebagainya. Kalian tidak usah takut tergilas oleh yang namanya AI. Ya, nggak usah takut yang tergilas oleh yang namanya AI, karena bahkan kalian bisa menjadi pionir dan membuat trendsetter. Ya. Anak eksak penting juga tahu ini, karena mereka kan nantinya harus menjual keahliannya sesuai dengan kebutuhan calon kliennya, terutama di sini anak sosial. Jadi kita harus bisa saling kolaborasi. Jadi semua ilmu itu diperlukan untuk mendorong AI yang bermanfaat, ya, yang bisa meningkatkan ekonomi masing-masing dan sebagai pelajar membuat kalian jadi lebih mandiri, ya, bisa bersaing global. Oke, kalau nggak ada, saya tutup saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi.